Di sebuah ruangan dengan dua pintu, seorang teknisi listrik sedang memperbaiki sistem kunci elektronik di salah satu pintu. Dengan cepat dan cekatan, dia memperbaiki kunci, memasukkan kode yang benar, dan membuka pintu. Namun, saat melangkah masuk, pria itu terkejut. Dia menyadari sesuatu yang tak masuk akal. Dia telah memasuki ruangan yang sama melalui pintu berlawanan di sebelah kanan. Penuh kebingungan, dia menengok ke belakang dan mencoba kembali melalui pintu kanan tempat dia masuk tadi. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, dia keluar dari pintu kiri. Lebih aneh lagi, saat berhenti di ambang pintu, dia melihat dirinya sendiri, berdiri di balik pintu sebelah kanan. Rasa tidak percaya dan kengerian menyelimutinya. Pria itu kembali mencoba, masuk ke pintu kanan, keluar dari pintu kiri, dan terus berulang seperti itu. Kesadaran bahwa dirinya mungkin terjebak dalam lingkaran spasial mulai menghantuinya. Dia mencoba memasukkan kode akses berbeda, berharap ada perubahan. Tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, setelah berpikir keras, dia memutuskan untuk membuka dan mengganjal pintu kiri menggunakan peralatannya. Aneh, tindakan itu tampak seperti mengganjal pintu kanan juga. Meski begitu, situasi tetap tak berubah. Dengan putus asa, dia mulai berjalan perlahan, melangkah dari kiri, keluar ke kanan. Begitu terus-menerus hingga langkahnya semakin cepat. Berjalan berubah menjadi lari kecil, lalu lari cepat, diiringi teriakan histeris yang menggema di ruangan kosong itu. Akhirnya, pria itu lelah. Dia berhenti, meneguk air, dan mencoba menenangkan diri dengan makan camilan seadanya. Dalam kebosanan dan keputusasaan, dia meremah secarik sampah, lalu melemparkannya ke pintu terbuka di belakangnya. Tapi, apa yang terjadi? Sampah itu kembali ke arahnya, seolah berputar dalam lingkaran. Bahkan, kini dia mampu menangkapnya dengan sempurna. Hal kecil ini menjadi hiburan bagi pria itu di tengah situasi absurd yang melingkupinya. Namun, rasa frustasi tetap menguasainya. Dengan sedikit tertekan, dia mencoba merangkak, berharap bisa menangkap kakinya sendiri. Namun, idenya gagal total. Dengan putus asa, dia mencoba lagi memasukkan kode yang berbeda. Tetapi, hasilnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Rasa frustrasi memuncak. Akhirnya, tukang listrik itu kesal dan mulai melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dia berbaring di lantai mencoba mencari kegunaan dari peralatannya, palu, bor, dan meteran. Dalam keputusasaan, dia memutuskan menggunakan meteran sebagai tali lompat. Hasilnya, meteran itu patah. Tidak berhenti di situ, dia mencoba memparodikan robot. Menggerakkan tubuh dengan kikuk sambil mengeluarkan suara-suara aneh yang dibuat dengan bantuan pisau klerikal. Tapi, tiba-tiba, pintu di kedua sisi ruangan tertutup rapat. Panik. Pria itu membongkar kunci elektronik sekali lagi, mencoba memperbaikinya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Pintu di sebelah kanan terbuka dan sebuah bola misterius muncul di ruangan. Bola itu bergerak cepat, berputar, hingga tukang listrik tidak sempat menyadarinya. Dalam sekejap, sebuah bola bercahaya menggantung di tengah ruangan, menyerupai molekul atom raksasa. Cahaya itu menyala terang, menyetrum pria itu hingga tubuhnya terhentak. Namun, sama cepatnya, bola tersebut menghilang, meninggalkan keheningan mencekam. Tak lama kemudian, pintu kanan kembali terbuka. Kali ini, sekelompok petugas medis muncul, membawa tandu. Di atasnya duduk seorang wanita dengan ekspresi aneh. Seolah-olah tak ada yang terjadi, mereka berjalan melewati ruangan, melintasi pintu kiri. Tukang listrik dengan penuh antusias mencoba mengikuti mereka. Tapi, tidak seperti para petugas, dia tetap saja terjebak di dalam ruangan itu. Kesal, dia mulai panik, menjerit, bahkan menangis. Akhirnya dalam kelelahan, dia jatuh terbaring di lantai dan tertidur. Ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap. Lalu, bola bercahaya itu muncul kembali, menggantung di udara. Tapi kali ini, pemandangannya berubah. Di bawah bola, bukan pria itu yang terlihat, melainkan seorang anak kecil, atau mungkin semacam kurcaci. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Ruangan kembali normal. Mungkin. Itu hanya mimpi? Pria itu terbangun dengan kebingungan. Dalam keheningan, dia memutuskan untuk bermeditasi sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi begitu dia kembali ke kunci elektronik, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dia tanpa sengaja memicu rangkaian konsep digital yang kacau, seperti sebuah kesalahan dalam matriks. Dan kemudian sesuatu yang baru terjadi. Dari pintu kanan muncul seorang tukang listrik lain, dirinya sendiri. Keduanya saling terkejut, mata mereka membelalak tak percaya. Tukang listrik yang baru masuk mencoba melarikan diri, tapi dia kembali ke ruangan yang sama. Kini ada dua dari mereka. Situasi semakin aneh. Tukang listrik kedua mencoba keluar lagi, tetapi yang pertama menahannya,
tidak mengizinkannya masuk kembali. Ketegangan memuncak. Yang kedua mulai merasa mual dan pusing, sementara yang pertama tampak tidak senang dengan kehadirannya. Mereka saling menghindar, tak saling mengenal, bahkan sama sekali tak berkomunikasi. Saat yang satu tidur nyenyak di sudut, yang lain memperhatikan kabel-kabel telanjang yang mencuat dari kunci elektronik. Raut wajahnya berubah, tampak penuh tekad. Dia berencana membuat korsleting. Dengan menggunakan pisau klerikal, dia memotong pakaiannya menjadi beberapa bagian, membuat semacam tali darurat. Untuk meningkatkan konduktivitas, dia bahkan menuangkan jus ke atasnya. Satu ujung tali dia pasang ke kabel telanjang, sementara ujung lainnya dia lemparkan ke ambang pintu. Tapi, panjang tali itu tidak cukup. Dengan nekat, dia memutuskan untuk menutup sirkuit menggunakan tubuhnya sendiri. Pria itu memegang kabel telanjang. Seketika arus listrik menyetrumnya. Ruangan mendadak gelap. Dalam kegelapan, bola bercahaya misterius muncul kembali bersama anak kecil yang aneh. Namun, sama cepatnya, keduanya menghilang lagi. Tukang listrik kedua yang terbangun dari tidurnya melihat kembarannya yang tampak tak bernyawa di lantai. Dia berteriak ketakutan, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dengan gemetar, dia mencoba membuka pintu di sebelah kanan sedikit saja. Dan terkejut menyadari bahwa putaran aneh itu akhirnya berakhir. Dengan teriakan penuh kegembiraan, dia melarikan diri dari ruangan. Namun, ternyata tukang listrik pertama tidak benar-benar mati. Dia hanya kehilangan kesadaran. Perlahan dia terbangun, tubuhnya gemetar lemah. Dengan langkah tertatih-tatih, dia menuju pintu kiri. Saat melangkah keluar, pandangannya tertuju pada pemandangan yang mengerikan. Gangguan digital yang melayang di udara, mirip dengan kesalahan kode dalam permainan komputer yang buruk. Lingkungan itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai.